Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biarkan saja mantan berusaha melupakanmu karena dia tidak akan pernah bisa untuk itu. Ya, dengan melupakanmu, dia justru akan semakin merindukanmu. Jadi, mantan sekarang berusaha keras untuk melupakan kita. Biarkan saja. Ya. Kenapa demikian ya? Karena ketika kita berusaha ya untuk mepet atau untuk mendekati dia lagi, kan dia akan terus menghindari kita, akan terus menjauhi kita. Ya, ketika kita berusaha untuk kembali ke kehidupannya, dia justru jadi tambah membenci kita. Nah, maka di beberapa video kita bahas, jangan biarkan mantan melupakanmu. Tetapi tidak kemudian kita berusaha masuk ke dalam kehidupan mantan. Karena ketika kita memaksa untuk masuk dan kembali ke kehidupannya, bukannya jatuh cinta, tetapi dia justru menjadi semakin membenci kita. Nah, maka ketika kita tidak membiarkan dia melupakan kita, yang kita lakukan apa? Di dalam video terdahulu, ya, kita berkarya agar ketika dia membuka handphonenya, membuka gadgetnya, media sosialnya, isinya semuanya tentang kita. Ya, kan kalau karya kita itu bermanfaat, semua orang akan men-share. Sekuat apapun dia berusaha menghindari karya-karya kita, akan muncul sendiri di timeline, di media sosialnya. Dia berada di satu grup WhatsApp, ada saja teman di grup WhatsApp-nya yang berbagi tentang karya-karya yang kita hasilkan. Ya, karena itu berkarya yang manfaat sebagus-bagusnya, ya, agar ketika mantan membuka handphonenya, yang dia lihat adalah kita. Kalau begitu, bagaimana dia bisa melupakan kita? Ya. Yang kedua, jangan pernah lepaskan hati, pikiran mantan dari doa-doa kita. Jadi sepertinya kita menjauh. Sepertinya kita tidak ngapa-ngapain. Tetapi hati kita, pikiran kita, dan setiap ada kesempatan kita selalu berdoa. Ya. Hati, pikiran kita selalu terhubung dengan hati dan pikiran mantan. Jika demikian, terhubung, terkoneksi selalu. Bagaimana dia bisa melupakan kita? Nah, tetapi ketika dia masih berusaha untuk melupakan, ya biarin aja. Dua hal tadi terus kita lakukan, berkarya, berdoa. Nah, ketika mantan berusaha untuk melupakan, sekuat apapun dia berusaha melupakan, dia tidak akan bisa. Ya. Karena apa? Ya, terlepas ada karya kita yang selalu datang ke handphonenya, ada doa kita yang selalu menghampiri hati dan pikirannya. Orang berusaha melupakan apa yang dia lakukan. Biasanya dia berusaha ya untuk memotivasi dirinya. Saat dia teringat kepada kita, dia akan memberikan motivasi kepada dirinya. Jangan diingat, jangan diingat, jangan diingat. Malah jadi tambah ingat tuh. Ya. Ketika dia akan melewati rumah kita, dia ingat, aduh ini lewat di depan rumah kita. Jadi ingat nih, jadi kangen. Cari jalan lain. Padahal ketika dia akan mencari jalan lain, dia sudah ingat duluan kepada kita. Orang berusaha memotivasi dirinya agar tidak ingat, justru jadi semakin sering dia teringat. Ya. Nah, yang kedua, apa yang biasanya mereka lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang kedua, yang orang lakukan untuk melupakan adalah memberikan motivasi gagal. Ya, memotivasi dirinya sendiri untuk melupakan gagal, ya. Kemudian yang kedua, dia berusaha melupakan dengan cara membenci kita. Ya, membenci. Padahal dengan dia berusaha membenci, beda loh ya, orang benci secara alami dengan orang yang berusaha untuk membenci. Orang yang berusaha untuk membenci, maka dia harus ingat terus dengan orang yang ingin dia benci tadi. Ya, misal tiba-tiba dia teringat kepada kita, kangen. Nah, dia berusaha melawan rasa rindu itu dengan menumbuhkan kebencian di dalam dirinya terhadap diri kita. Ya, apa yang dia tanamkan ke dalam benaknya, kita itu orangnya pemarah, kita itu orangnya pelit, kita itu orangnya tidak setia, kita itu orangnya tidak menyayangi dia, kita itu orangnya egois, kita ini begini, kita itu begitu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kan dia semakin banyak mengingat kita. Padahal di dalam tubuhnya ada hati. Ya. Hatinya menolak tuh apa yang dibisikkan oleh pikirannya. Kita ini egois. Hatinya bilang, enggak. Kita ini orangnya selalu mengalah. Ya. Kemudian pikirannya membisikkan kita ini tidak setia. Hatinya menolak. Hatinya bilang, enggak. Setia banget. Justru kamu yang tidak setia, kata hatinya kepada pikirannya. Akhirnya, pergolakan batin yang diingatkan selalu kita juga. Maka semakin dia berusaha melupakan kita, semakin dia selalu teringat kepada kita. Semakin sering dia ingat, semakin dia rindu kepada kita. Kalau dia rindu, energi itulah yang akan menggerakkan dia untuk minta kembali kepada kita. Ya, oke ya. Nah, sekarang yang paling penting kita lakukan apa? Tadi berkarya. Jadi ketika mantan misal lagi pergi kemana, begitu melihat baliho, wah ada foto kita jadi bintang iklannya. Ya, dia buka handphonenya di mana saja selalu muncul karya-karya kita, foto-foto kita, ketika kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Ya, karena itu berusaha. Ya, selama kita mau berusaha, maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan, wa an laisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.